Bab 189, terpaksa kabur. Padahal tadi dia sendiri yang menantang duel. Namun baru setengah jalan. Malah kabur tunggang langgang? Aksi Wei Yi yang tiba-tiba melarikan diri membuat semua orang di tempat itu melongo tak percaya, bahkan terdiam seperti patung. Namun jujur saja, bahkan Wei Yi sendiri pun tak merasa bangga. Dia tahu betul. Kabur di tengah pertarungan? Malu? Sudah pasti. Tapi kalau harus memilih antara rasa malu atau kehilangan nyawa, maka meski harus memilih 100 kali, dia tetap akan memilih untuk selamat tanpa pikir panjang. Hidup itu cuma sekali, kawan. Kalau udah mati, apa gunanya harga diri? Bisa bangkit dari kubur, gitu. Itulah prinsip Wei Yi. Dan sesungguhnya, sejak awal pun dia sudah merancang dua pilihan. Kalau bisa menang, ya hajar. Kalau gak bisa menang, ya kabur. Yang tidak dia duga adalah perbedaan kekuatan antara dirinya dan Lu Gonggong ternyata terlalu jauh dari perkiraan. Walaupun dia tahu Lu Gonggong adalah salah satu ahli tingkat atas di ranah Wang, Wei Yi tetap tak menyangka bahwa tebasan pamungkasnya yang sudah ia tuangkan dengan kekuatan penuh masih bisa dihancurkan oleh satu tamparan telapak tangan. Dari situlah dia sadar. Dirinya memang belum layak disebut sebagai kekuatan utama. Tapi ya sudahlah. Aku juga tak perlu terlalu kecewa. Kalau nanti aku bisa naik level lagi, sampai ke tahap Wuling tingkat ke-10. Maka jarak antara aku dan dia tak akan sejauh ini lagi. Wei Yi bergumam dalam hati sembari berlari. Tubuhnya bergerak cepat melintasi hutan dan tanah terbuka. Satu tangan merogoh kantong penyimpanannya, lalu menyuapkan segenggam pil penyembuh sekaligus. Klek! 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 Semua pil yang dulu ia beli saat di sekta, kini akhirnya digunakan sepenuhnya. Setiap langkahnya adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Sialan! Si banci tua itu! Wei Yi mendecak kesal sambil membuka kerah bajunya. Di dadanya, terlihat sebuah bekas telapak hitam legam yang membara dingin. Bekas dari serangan telak Lu Gonggong barusan. Racun macam apa itu? Tangannya penuh energi yin, benar-benar keparat. Wei Yi mencaci dengan getir. Namun untungnya, dia tak datang tanpa persiapan. Puluhan pil penawar dan ramuan penyembuh siap digunakan. Meski tidak bisa menyembuhkan sepenuhnya dalam sekejap, setidaknya cukup untuk menahan luka agar tidak memburuk. Saat ini, jurus bayangan hantu elang 18 gerakan dikerahkan sepenuhnya. Tubuh Wei Yi melesat seperti panah yang dilepaskan dari busurnya, meluncur menuju kota Jinling. Jodoh? Pertemuan? Pesta pernikahan? Urusan belakang. Nyawa aku lebih penting dari semuanya. Satu hal yang Wei Yi percaya. Selama dia bisa masuk kembali ke dalam kota Jinling, Lu Gonggong tidak akan bisa menyentuhnya. Di sana, kekuatan keluarga Wei tengah memuncak. Ayahnya adalah salah satu pilar kekuasaan Jinling. Jika ayahnya membuka mulut dan mengundang 3 atau 5 ahli Wuwang untuk membantunya, itu bukan hal sulit. Dan saat itu tiba, aku bersumpah akan mencari si banci tua itu dan menghabisinya sampai ke akar-akarnya. Wei Yi mengepalkan tinjunya, menggertakkan gigi matanya memancarkan dendam yang membara. Namun, sayangnya, dunia tidak selalu seindah rencana. Tiba-tiba, SRA kah? Sebuah kembang api sinyal meletus di udara, menyala terang di langit malam. Wei Yi langsung menghentikan langkahnya, wajahnya berubah serius. Sial, mereka mengatur pengepungan. Dan benar saja, tak lama setelah sinyal itu meledak, dari depan muncul belasan Jin Yuwei, lengkap dengan baju perang berkilat. 4 di antara mereka bahkan langsung melayang di udara tanda bahwa mereka semua telah mencapai tingkat Wuling. Mereka segera meluncur ke arahnya. Di saat normal, mungkin Wei Yi takkan gentar. 4 orang Wuling? Dia pernah menghabisi lebih dari itu. Tapi sekarang bukan waktu biasa.
Dia sedang dikejar oleh seluruh pasukan Jin Yiwei, dan lebih parahnya lagi, Lu Gonggong masih memburu dari belakang. Lu Gonggong, dengan langkah ringan dan tubuh seperti hantu, bisa menyeberangi puluhan meter hanya dalam sekali lompatan. Jika Wei Yi sedikit saja terlambat, ia bisa disergap dari dua arah sekaligus. Buset, ini benar-benar apes. Kalian 4 bajingan, aku akan ingat wajah kalian baik-baik. Wei Yi memaki keras dalam hati, giginya terkertak. Namun kakinya tak berhenti bergerak. Karena saat ini, hanya ada satu hal dalam pikirannya. Selamatkan diri dulu. Balas dendam nanti. Brengsek! Wei Yi memaki dengan napas terengah-engah. Wajahnya sudah setengah merah karena murka dan kelelahan. Keadaan semakin memburuk. Dengan gigi terkatup dan napas memburu, dia terpaksa mengubah arah pelarian. Sialan! Kalau terus memaksa pulang ke Jinling, aku bisa benar-benar masuk perangkap. Dengan pandangan tajam dan insting bertarung yang sudah diasah, dia segera menyadari bahwa jalan menuju Jinling tak lagi aman. Siapa tahu berapa kelompok yang masih bersembunyi di balik hutan dan semak? Kalau sampai muncul satu lagi ahli Wuang, terus bekerja sama dengan si banci tua itu, bisa-bisa aku benar-benar mati tanpa sempat menjerit. Maka tanpa ragu, dia segera membuat keputusan. Arahkan ke sungai Heishui. Kalau perlu, lompat saja ke sungai. Biar tenggelam, yang penting gak ketangkep. Wei Yi segera melesat menuju arah aliran sungai Heishui. Sungai ini membentang panjang dan lebar, mengular seperti naga hitam tidur. Dahulu saat kembali dari kota Hailong, ia pernah melewati rute ini dengan kapal. Terkenal sebagai wilayah air yang rimbun dan liar, penuh jeram, rawa, dan semak raksasa. Tempat yang sempurna untuk menghilang. Kalau aku bisa menemukan rawa lebat atau hutan ilalang, mau mereka kirim 100 bahkan 1000 Jin Yiwei, hasilnya tetap sama nyari jarum di lautan. Tapi belum sempat senyum kemenangan muncul di wajahnya. Amak keparat! Mau lari kemana kau? Biar ku potong napasmu hari ini juga. Suara Lu Gonggong tiba-tiba menggema dari belakang. Bersamaan dengan itu, aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Dia telah memanggil roh tempurnya. Tubuhnya yang semula ramping dan luas, kini melesat bagai cambuk cahaya. Kecepatannya melonjak drastis. Wei Yi yang semula memimpin jarak puluhan meter pun mulai tersusul perlahan. Buset! Apa si banci tua itu minum ramuan doping? Wei Yi mengumpat dalam hati sambil lari sekuat tenaga. Tenaganya ia kerahkan hingga seakan seluruh otot tubuhnya meleleh. Namun sayangnya, jarak di antara mereka terus menipis. Udara di sekitarnya mulai terasa dingin. Aura mengerikan dari Lu Gonggong mulai merambat menyusuri udara, menusuk kulit, menggetarkan tulang. Wei Yi menggigil. Wajahnya mulai pucat. Kalau aku sampai tertangkap, si banci gila itu mungkin lebih memilih mencincangku hidup-hidup ketimbang langsung membunuhku. Kau takkan bisa lari. Suara Lu Gonggong seperti berbisik di telinga, menimbulkan bulu kuduk merinding. Jarak mereka tinggal 10 meter. Wei Yi mulai panik. Tunggu, aku punya itu. Sayap api. Barulah dia teringat, dalam salah satu peti harta hasil menyelesaikan misi bajak laut sungai Heishui dulu. Dia pernah mendapatkan artefak ajaib. Sayap api. Artefak legendaris yang bisa meningkatkan kecepatan pergerakan secara drastis. Ini saatnya. Tanpa pikir panjang, Wei Yi mengaktifkannya. Cahaya menyala terang. Sepasang sayap api berukuran 1 meter tiba-tiba meledak dari punggungnya, menyala seperti obor langit. Dalam sekejap, tubuhnya melaju jauh ke depan seperti meteor menembus malam. Lu Gonggong yang tadi hampir menyentuhnya pun tertinggal puluhan meter. Hahaha! Luar biasa! Ini baru namanya harta karun! Wei Yi hampir bersorak girang. Kalau barang ini dijual di toko game, aku bakal beli 5, 100 pun oke.
Lari jadi dewa. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Gawat, konsumsi energi terlalu cepat. Dia bisa merasakan energi dari dantiannya tersedot dengan rakus oleh artefak itu. Tanpa ragu, dia langsung menelan beberapa pil pemulih energi. Sementara itu, Lu Gonggong di belakang menggertakkan gigi dengan geram. Dari mana lagi anak ini dapat barang aneh begitu? Melihat mangsanya makin jauh, kemarahannya meluap. Dia tahu, kalau kali ini gagal menangkap Wei, maka lain waktu, mungkin takkan pernah bisa lagi. Anak sialan secerdik ini. Sekali lolos, bakal jadi ular berbisa yang tak bisa dijinakkan. Lu Gonggong pun mengeluarkan botol pil berwarna merah darah. Ragu sejenak, lalu menenggak 3 sekaligus. Seketika itu juga, tubuhnya dipenuhi cahaya merah menyeramkan. Auranya melonjak naik tak terkendali, bahkan tanah di sekitarnya bergetar ringan. Kau takkan lolos, Wei! Wei menoleh ke belakang, dan melihat si banci tua kembali melesat dengan kecepatan gila. Gila! Dia makan apa sih? Bom atom? Tapi Wei tak punya waktu untuk maki-maki lebih banyak. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah terus melarikan diri, terus memompa jurus tubuh hingga ke batas terakhir. Maka keduanya pun saling kejar seperti elang mengejar kelinci, melintasi hutan, lembah, dan padang rumput. Lebih dari setengah jam berlalu. Keringat mengucur seperti air, napas tersengal tak beraturan. Yang mengejar hampir kehabisan napas. Yang dikejar hanya tersisa setengah nyawa. Mereka telah menempuh lebih dari 100 li, hampir 50 kilometer. Dan akhirnya, Sungai Heishui muncul di depan mata. Akhirnya Wei menahan senyum kemenangan. Tubuhnya nyaris roboh, tapi semangatnya kembali menyala saat melihat kilauan air sungai yang deras. Namun sebelum dia bisa melompat ke air, Hong! Sebuah kapal besar perlahan mendekat ke tepian sungai dari kejauhan. Menuju ke arahnya langsung. Bab 190, Kakak, tolong aku. Kapal besar itu melaju membelah ombak, tubuhnya memanjang belasan meter, dengan lambung baja yang kokoh membungkus haluan bagai binatang buas raksasa yang muncul dari kedalaman laut, gagah dan tak tertandingi. 2 panji besar berkibar gagah di tengah terpaan angin laut, membuat suara berkepak yang nyaring dan menggetarkan hati. Di atas panji-panji itu, terpatri dengan jelas lambang milik Serikat Dagang Baihua tidak salah lagi, itu adalah kapal dagang mereka. Tatkala melihatnya, mata Wei langsung berbinar terang seperti menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan pekat. Terutama saat ia melihat 2 sosok anggun berdiri di haluan kapal Mudan dan Shui Xian, 2 wanita yang tak asing baginya. Air mata nyaris menggenang di pelupuk matanya. Di tengah keputusasaan yang mencekam, kehadiran mereka ibarat oasa di tengah gurun tandus. Tanpa pikir panjang, ia langsung berteriak sekuat tenaga, nyaris memecah suara angin laut. Mudan! Shui Xian! Telung aku! Cepat! Brengsek! Teriakan itu membuat hati Lu Gonggong langsung menegang. Ia pun melontarkan makian geram sembari menggertakkan gigi. Tatkala melihat sosok Mudan dan Shui Xian di haluan kapal, wajahnya langsung berubah menjadi kelam, sedingin malam tanpa bulan. Ia masih ingat betul saat mereka pernah bentrok di tambang besi merah dulu. Jika hanya salah satu dari mereka yang muncul, ia mungkin tak terlalu cemas. Tapi jika keduanya turun tangan bersama, maka ia tak akan punya keuntungan sedikit pun. Terlebih lagi, demi mengejar Wei sampai sejauh ini, ia telah memaksakan diri berlari puluhan li tanpa henti. Stamina dan cadangan ki dalam tubuhnya sudah terkuras habis. Bahkan demi mengejar lebih cepat, ia sempat menelan pil yang bisa menggali potensi tubuh secara paksa. Dengan kata lain, kekuatannya kini sudah jauh berkurang. Dalam kondisi seperti ini, mana mungkin ia mau menambah masalah baru? Kau ini laki-laki macam apa? Sampai minta tolong sama perempuan segala.
teriak Lu Gonggong dengan marah. Masih pantaskah kau disebut pria? Apa urusanmu soal aku laki-laki atau bukan? Wei membalas dengan suara lantang, tak mau kalah. Kau sendiri itu, dasar banci tak punya nyali. Tunggu saja, begitu aku naik tingkat nanti, akan kubalas semua hinaanmu dengan lunas, lengkap dengan bunganya. Ucapan itu membuat wajah Lu Gonggong memerah karena murka. Kurang ajar! Berani-beraninya kau hina aku! Namun, kemarahan tak membuatnya berhenti, justru ia menambah kecepatannya, berusaha sekuat tenaga mengejar sebelum Mudan dan Shui Xian bisa turun tangan menyelamatkan Wei Yi. Sementara itu, Wei Yi pun menggertakkan gigi. Dia tahu, ini saat yang paling krusial. Jarak ke kapal tinggal sedikit lagi, dan kalau sampai lengah sekarang, semua usahanya sia-sia. Maka, dengan seluruh tenaga yang tersisa bahkan seolah mengerahkan kekuatan dari ujung rambut sampai telapak kaki, ia berlari mati-matian menuju kapal serikat dagang Baihua. Lu Gonggong mengejar tanpa ampun, wajahnya merah padam karena marah. Wei, kau bajingan! Berani-beraninya menghina aku! Wei Yi sudah terlalu letih untuk membalas kata-kata. Napasnya tersengal, kakinya seperti mau patah, tapi dia tetap berlari sekuat tenaga. Aksi kejar-kejaran mereka yang begitu mencolok dan heboh tentu saja tidak luput dari perhatian orang-orang di atas kapal. Bahkan, mereka semua sudah mengamati sejak tadi. Berdiri di haluan bersama Mudan dan Shui Xian, ada seorang wanita lain yang tak kalah mencolok. Sosoknya tampak kalem namun memancarkan aura agung dan misterius, dialah Qiao Yazhu, wanita dengan latar belakang yang masih menjadi teka-teki bagi Wei. Ia berdiri sedikit di belakang dua wanita itu, tubuhnya tersembunyi sebagian, membuat orang sulit menyadari kehadirannya. Di sekelilingnya, tampak para pengawal elit Serikat Dagang Baihua berdiri dengan sikap waspada, semakin menegaskan betapa istimewanya status wanita itu. Juangju, bagaimana kalau kami turun dan menolongnya? Tanya Mudan dengan suara tegas. Benar, Juangju. Sambung Shui Xian. Orang yang mengejar Wei itu bukan sembarangan, dia adalah Lu Gonggong, bawahan pangeran ketiga. Kita punya dendam besar dengan dia, ini kesempatan bagus untuk membalas. Qiao Yazhu belum menjawab. Sebaliknya, ia malah menoleh ke arah keduanya. Senyumnya terukir lembut namun penuh makna. Lucu sekali, aku saja yang pemilik kapal belum bicara, tapi kalian berdua sudah begitu cemas. Jangan-jangan kalian ini jatuh hati padanya? Ucapan itu seketika membuat wajah Mudan dan Shui Xian merah padam. Juangju, jangan asal bicara! Sahut mereka hampir bersamaan. Walau mulut mereka membantah, tapi sorot mata yang tak bisa disembunyikan menunjukkan kecemasan tulus terhadap Wei. Terlebih Shui Xian yang sejak dulu dikenal lembut, kini terlihat sangat gelisah. Bahkan Mudan, yang biasanya galak dan sering mengejek Wei, kali ini tidak tega berpangku tangan saat melihatnya dalam bahaya. Dan lagi, ini bukan hanya soal rasa simpati semata. Lu Gonggong bukan nama asing bagi Serikat Baihua, lelaki itu punya sejarah panjang penuh darah dengan mereka. Kini, takdir mempertemukan mereka di laut lepas, dan Qiao Yazhu menyadari bahwa ini bisa menjadi momen penentu yang tak boleh disia-siakan. Qiao Yazhu tertawa pelan, suaranya ringan namun menyeratkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dengan langkah santai, ia berjalan maju ke ujung haluan, lalu berseru lantang. Wahai adikku tersayang, kau sedang ngapain sih sambil lari pontang-panting begitu? Mendengar suara itu, suara yang terasa akrab, namun juga mencurigakan, Wei refleks mendongak. Matanya langsung membelalak begitu melihat sosok yang tak asing. Wanita yang pernah memaksa dirinya memanggilnya kakak itu ternyata juga ada di atas kapal. Seketika, kebingungan melintas di benaknya. Apa hubungannya dia dengan Mudan dan Shui Xian? Kenapa bisa ada di sini juga? Namun, rasa penasaran itu langsung tenggelam di telan naluri bertahan hidup. Wei langsung berteriak, lebih keras dari sebelumnya,
Suara seraknya bercampur panik dan keputusasaan. Kakak, tolong aku. Kalau kau nggak segera turun tangan, adikmu ini bakal benar-benar mati. Dan kalau aku mati, kau bakal kehilangan satu-satunya adik yang paling tampan ini. Demi keselamatan nyawa, harga diri pun dikesampingkan. Kata kakak kini keluar dari mulutnya sehangat matahari pagi di musim dingin, penuh semangat dan kesungguhan. Qiao Yaju sempat tertegun. Ia ingat betul dulu saat dipaksa memanggilnya. Kakak. Wei Yi bersikap seperti hendak mati ketimbang melakukannya. Tapi sekarang, benar juga, ternyata manusia memang harus ditekan baru patuh. Gumamnya sambil tersenyum geli. Tanpa membuang waktu lebih lama, Qiao Yaju segera menoleh pada Mudan dan Shui Xian. Bawa dia naik ke kapal. Untuk si banci tua itu, biar aku saja yang urus. Juangju, Anda ingin turun tangan sendiri? Seru kedua wanita itu bersamaan, kaget bukan main. Namun Qiao Yaju tak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Wei sebenarnya sudah tahu bahwa Qiao Yaju bukan wanita biasa. Seorang outsider yang berani menerobos masuk ke markas eksternal sekte besar seperti sekte Overlord tentu bukan orang sembarangan. Tapi ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan langsung kekuatan sejati wanita itu. Dengan satu langkah ringan, tubuhnya melesat ke depan, melampaui jarak puluhan meter dan melayang ke udara. Tak ada aura yang meledak. Tak ada teriakan. Bahkan, tak tampak sedikit pun tekanan dari jiwa bela dirinya. Namun justru itu yang paling menakutkan. Dalam sekejap, seluruh wilayah sungai di bawahnya seperti terkunci dalam keheningan mencekam. Air sungai mendidih tanpa sebab, lalu naik membentuk ombak dahsyat yang berputar liar. Suasana tiba-tiba berubah drastis, seolah-olah Qiao Yaju menjadi pusat dari dunia itu sendiri. Aura yang menyelubunginya tidak meledak-ledak, tapi justru tenang dan stabil, namun di balik ketenangan itu, tersembunyi kekuatan yang begitu luar biasa, nyaris tak terbayangkan. Pandangan matanya dingin dan tak tergoyahkan. Sorot penuh keangkuhan itu seakan menyatakan bahwa keberadaan Lu Gonggong seorang ahli tingkat raja bela diri tidak lebih dari semut kecil di hadapannya. Lalu, hanya dengan satu gerakan, sebuah jari halus terangkat. Langit dan bumi langsung bergetar. Energi spiritual dari seluruh penjuru terkumpul dalam sekejap, membentuk pusaran raksasa berwarna biru di atas kepalanya. Pusaran itu meliuk dan mengembun menjadi kekuatan yang luar biasa, dan huosh! Satu titik cahaya meluncur dari ujung jari sebuah jari energi berwarna biru es, secepat kilat dan sekuat petir, langsung mengarah ke dada Lu Gonggong. Wajah Lu Gonggong mendadak pucat pasi. Apa-apaan ini? Ini kekuatan tingkat Wuzong. Ketakutan merayap liar di wajahnya. Hatinya terasa mencelos. Ia tak pernah menyangka bahwa dari semua hal buruk hari ini, dia akan menghadapi sosok misterius sekelas Wuzong satu tingkat di atas dirinya. Di seluruh negeri Chu, orang seperti Qiao Yaju bisa dihitung dengan jari, dan semuanya adalah tokoh yang biasanya hanya muncul dalam cerita para jenderal dan penguasa. Tapi sekarang, kenapa orang sekelas itu justru turun tangan demi bocah semacam Wei? Pikiran itu berkecamuk, tapi tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Ketika jari energi itu nyaris menembus tubuhnya, Lu Gonggong buru-buru berseru keras. Senior, tolong dengar penjelasan saya. Saya adalah wakil komandan Jin Yiwei. Saya bawahan langsung pangeran ketiga. Jika Anda membunuh saya, itu sama saja Anda menyatakan perang pada pangeran ketiga. Saya mohon, pertimbangkan kembali. Ketakutan membuat tubuhnya gemetar. Namun, saat Qiao Yaju mendengar nama pangeran ketiga, ia malah menatapnya dengan senyum remeh penuh penghinaan. Bahkan kalau pangeran ketiga berdiri di hadapanku sekarang, aku tetap berani menusuknya hingga mati. Apalagi cuma kamu, banci tua tak berguna. Ucapannya dingin, tapi mengandung keangkuhan seorang ratu.
Dan seiring kata-katanya, jari itu benar-benar menekan ke bawah. Serakaak. Cahaya biru menembus angkasa, menghantam tubuh Lu Gonggong tanpa ampun. Dalam kepanikan, Lu Gonggong mengeluarkan sebuah batu giok putih dari sakunya. Batu itu langsung menyebarkan aura pelindung yang kuat. Bentuknya bundar, dengan pola formasi berlapis-lapis bermunculan satu persatu jelas merupakan artefak pelindung tingkat tinggi. Namun, braak! Batu giok itu meledak menjadi serpihan dalam sekejap begitu terkena jari energi dari Qiao Yazhu. Kekuatan itu terus menembus ke dada Lu Gonggong, membuat darah menyembur dari mulutnya hingga 3 kali. Tubuhnya terhempas seperti layangan putus, meluncur ke arah tepi sungai tanpa daya. Qiao Yazhu mengerutkan alis. Masih belum mati? Ia sempat terkejut, tapi ekspresinya segera kembali tenang. Kalau begitu, aku kasih 1 tambahan. Ucapannya begitu santai, seolah ia hanya sedang membunuh seekor nyamuk yang mengganggu tidurnya. Ia pun kembali mengangkat jarinya, hendak mengirimkan 1 serangan penutup. Namun, tepat pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi kelam. Udara di sekeliling berubah seperti diselimuti kabut tipis. Dalam sekejap, sosok seorang lelaki tua muncul begitu saja seperti bayangan yang merayap keluar dari kegelapan. Wajahnya keriput, mengenakan jubah polos sederhana, tetapi aura yang memancar darinya sangat berbeda dari orang biasa. Juang Juqiao! Suara lelaki tua itu pelan namun penuh tekanan. Kalau bisa dimaafkan, maafkanlah. Apa perlu membunuh sampai habis tanpa sisa? Bab 191, Kakek Tua Si Kasim. Jika sebelumnya kemampuan berlari Lu Gonggong bisa disebut sebagai salah satu yang tercepat di tingkat kekuatannya, maka kemunculan si kakek tua ini benar-benar berada di tingkat yang jauh di atas sana kecepatan yang bahkan membuat orang tak sempat mengedip sebelum dia muncul. Tak seorang pun di tempat itu menyadari kapan ia datang. Seolah waktu berhenti sejenak, dan dalam sepersekian detik saja, sosok tua renta itu sudah berdiri di udara begitu saja, muncul entah dari mana, menghentikan serangan mematikan Qiao Yazhu. Menghadapi jari energi biru es yang barusan nyaris merenggut nyawa Lu Gonggong, kakek itu tidak terlihat panik sedikit pun. Wajahnya yang keriput hanya dihiasi senyum tipis yang santai, seolah menyambut pagi yang biasa-biasa saja. Dengan 1 gerakan ringan dari tangan kanannya, seolah hanya menepuk debu dari lengan baju serangan yang mengandung kekuatan mematikan itu langsung menghilang. Menguap. Lenap bagai asap tertiup angin. Tak bersisa sedikit pun. Heish! Suara napas tertahan langsung terdengar dari atas geladak kapal. Semua mata pengawal, pelayan, bahkan Mudan dan Shuishan membelalak, rahang mereka nyaris jatuh ke lantai. Bahkan, wah, gila! Seru Wei tak tahan, matanya hampir keluar dari rongga. Kakek tua ini, hebat banget! Mudan dan Shuishan yang tadinya masih tenang pun kini tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka tahu betul seberapa kuat Qiao Yazhu wanita itu adalah pemimpin mereka. Sosok yang jarang sekali mengeluarkan tenaga penuh. Tapi bahkan serangan ringan Qiao Yazhu saja bukan sesuatu yang bisa ditahan sembarangan. Dan sekarang, disapu angin begitu saja, seolah tak pernah ada. Bolehkah saya tahu, siapa sebenarnya kakek tua ini? Tanya Qiao Yazhu, suaranya tetap tenang namun tak bisa menyembunyikan rasa waspada yang mulai merayap ke matanya. Ia masih melayang di udara. Gaunnya berkibar oleh angin, tetapi sikapnya sudah tidak seangkuh dan semantap sebelumnya. Jelas, dia menyadari bahwa lawan yang berdiri di hadapannya bukan orang biasa. Ah, saya ini cuma Kasim tua yang tak berarti. Jawab si kakek dengan nada santai, nyaris datar, seolah yang baru saja ia lakukan hanyalah membalikkan daun teh di cangkir. Namun, di bawahnya, Lu Gonggong yang masih terhuyung-huyung dan memegangi luka di dadanya langsung berlutut, wajahnya penuh rasa malu dan takut. Saya gagal menjalankan tugas, mohon ampun,
Guru. Guru? Qiao Yazhu langsung tersentak. Tatapannya menyipit. Baru sekarang semuanya menjadi jelas. Jadi, ini dia, sang pendekar bunga matahari. Gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Dia mengerti sekarang. Kecepatan gerakan yang seperti ilusi. Aura yang tenang tapi menghancurkan. Status sebagai guru dari Lu Gonggong. Tak salah lagi. Orang tua di hadapannya adalah sosok legendaris yang hampir tak pernah muncul ke dunia luar sang pendiri sekte bunga matahari, atau yang dikenal sebagai kakek agung bunga matahari. Selama bertahun-tahun, namanya hanya beredar dalam bisik-bisik, legenda, dan cerita yang dilebih-lebihkan para kasim istana. Sosoknya dikabarkan bersemayam dalam-dalam di istana kekaisaran, jarang bahkan tidak pernah menunjukkan diri ke hadapan umum. Maka, tak heran kalau Qiao Yazhu tadi tidak langsung mengenalinya. Namun sekarang hanya dari satu sebutan guru dari Lu Gonggong semuanya menjadi jelas. Sebagai pemimpin Baihua Shanjuang, informasi yang ia miliki tentu jauh melampaui orang biasa. Ia tahu bahwa pria tua ini bukan hanya sekadar kasim. Ia adalah kasim nomor 1 di Kekaisaran Chu. Bahkan mungkin nomor 1 di seluruh wilayah selatan. Wajah Qiao Yazhu pun menjadi lebih serius. Berhadapan dengan orang seperti ini, kelalaian sekecil apapun bisa berarti kematian. Hehe, luar biasa. Aku sudah puluhan tahun tidak keluar dari istana, tapi ternyata masih ada yang bisa mengenali wajah tuaku ini. Ujar si kakek dengan tawa kecil, matanya yang tampak seperti mata burung hantu menatap Qiao Yazhu dalam-dalam. Ketajamanmu bahkan lebih tajam dari para pengawas di Jin Yiwei. Namun Qiao Yazhu tidak membalas pujian itu. Wajahnya berubah menjadi dingin, nada bicaranya tajam seperti es musim dingin. Kalau begitu, mari kita bicarakan hal penting, Tuan Kasim. Muridmu yang satu ini telah mengejar-ngejar adik angkatku sepanjang jalan. Hampir membunuhnya. Apa menurutmu aku akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja? Mata si Kasim tua sedikit menyipit, senyumnya masih bertahan. Bukankah tadi kau sudah menghajarnya cukup parah? Apa itu masih belum cukup? Belum. Qiao Yazhu menjawab tegas. Tak ada keraguan sedikit pun. Tak ada kompromi. Si kakek Kasim diam sejenak. Kemudian ia mengangkat kepalanya, menatap Wei yang kini sudah berdiri di dek kapal. Dadanya masih naik turun, penuh bekas luka dan napasnya belum kembali stabil. Mata si kakek terlihat tenang, tapi entah kenapa, Wei merasa dadanya mendadak sesak. Jantungnya seolah ditusuk dingin, dan napasnya tertahan. Tapi hanya sekejap tatapan itu segera berpindah kembali ke Lu Gonggong. Kakek itu menghela napas panjang, pelan. Hah? Kakek tua itu memandang ke bawah dengan tenang. Anak ini memang bodoh dan gagal menjalankan tugas dengan baik, tapi bagaimanapun juga, dia adalah muridku. Suara sang Kasim tua terdengar ringan, tapi menyimpan tekanan kuat yang membuat udara terasa menegang. Aku orangnya berhati lembut. Masak iya, muridku sekarang tapi aku biarkan saja mati. Ia mengangkat wajah menatap Qiao Yazhu, mata keriputnya seperti menyembunyikan kedalaman dan bahaya. Begini saja, apapun yang ingin kau lakukan terhadap dia, aku yang akan menanggungnya. Ketika kata-kata itu meluncur dari bibir si Kasim tua, suasana langsung berubah hening dan berat. Mudan yang sejak tadi diam, tak tahan lagi dan mengumpat pelan dengan wajah kesal. Si tua bangka ini ngomong soal berhati lembut. Jangan bikin ketawa. Dia ini dulu malam-malam membantai 8 klan besar di Nanchuan, lebih dari 10.000 orang mati. Dia pikir bisa bersembunyi di istana selama beberapa tahun dan semua orang lupa begitu saja. Sui Xian, yang biasanya lembut dan penuh sopan santun, kali ini pun ikut bergumam dingin. Dua-duanya tidak ada yang bisa dipercaya. Kasim semua. Wei yang mendengar itu mengedipkan mata beberapa kali. Jelas sekali,
dua wanita itu tidak hanya tidak menyukai Kasim, tapi benar-benar membenci mereka dari lubuk hati terdalam. Namun saat itu pula, Qiao Yazu yang masih mengambang di udara akhirnya mulai bergerak. Berbeda dari serangannya terhadap Lu Gonggong yang sebelumnya masih terkesan ringan dan setengah hati, kali ini, menghadapi sosok sekelas sang kakek bunga matahari, ia tidak lagi menyisakan keraguan sedikit pun. Napasku terasa menahan ketika merasakan getaran energi dari tubuhnya, energi dalam dantiannya bergemuruh seperti gelombang pasang. Aura mengerikan meresap ke langit, membentuk pusaran-pusaran energi yang menelan udara di sekelilingnya. 3 jari menyentuh langit, seru Qiao Yazu dingin. Sekejap kemudian, seluruh langit tampak menyala. Energi spiritual alam yang melimpah seperti direnggut paksa dari semesta dan dipaksa berkumpul. Dari atas langit, muncul sebuah tangan raksasa berwujud bayangan, dan 3 kali jari itu menekan ke bawah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap satu tekanan lebih berat dari sebelumnya. Setiap hentakan membawa rasa ngeri yang membuat udara seolah pecah. Energinya begitu besar hingga tanah dan sungai di bawah terasa bergetar. Blar! Gelombang energi menggulung bagai badai, langsung mengarah ke si kakek tua tanpa ampun. Namun, sang kakek bunga matahari hanya tersenyum kecil. Seperti yang kuduga dari pemimpin Baiwa Shanjuang. Kekuatanmu memang luar biasa. Tanpa sedikit pun bergerak dari tempatnya berdiri, dia hanya mengangkat 1 tangan. Lalu, menepuk ke depan. Wah! Itu adalah jurus rahasia legendaris yang sebelumnya juga digunakan oleh Lu Gonggong tapak pelunak tulang. Namun, kali ini adalah versi aslinya. Versi penuh. Versi sempurna yang diciptakan sendiri oleh sang kakek tua. Kalau Lu Gonggong hanya belajar kulitnya, maka gurunya ini menguasai hingga sumsum dan sarafnya. Ketika tapak itu melayang, tidak ada suara keras. Tidak ada ledakan. Tidak ada benturan menggema. Namun semua kekuatan dari 3 jari menyentuh langit itu langsung lenyap. Seperti batu tenggelam dalam danau yang sangat dalam, tenang dan tak bersisa. Energi Qiao Yazu yang dahsyat itu menghilang begitu saja. Qiao Yazu diam sesaat. Untuk pertama kalinya, sorot waspada tampak jelas di matanya. Ia tahu. Selama kakek tua ini berdiri di sini, ia tidak akan bisa menyentuh Lu Gonggong barang seujung kuku. Ambillah muridmu, katanya akhirnya, suaranya dingin namun penuh penyesalan. Terima kasih. Kakek tua itu mengangguk ringan, lalu perlahan berbalik badan. Namun, tiba-tiba tatapannya jatuh ke arah dek kapal. Langsung menatap Wei. Sorot mata itu tajam dan dalam seolah hendak menelanjangi jiwanya. Wei langsung merinding. Ia mundur selangkah, bahunya mengecil, lehernya menegang, wajahnya menegang tegang. Kau mau ngapain? Suaranya gemetar. Lu Gonggong aja udah bikin aku setengah mati, apalagi kakek tua ini? Pikirnya panik. Qiao Yazu langsung melompat ke ujung kapal, berdiri tegak di antara Wei dan kakek tua itu, lalu berseru dingin. Dia adalah adikku. Jika kau berani menyentuhnya, maka antara kita hanya akan ada satu yang hidup hari ini. Semua yang mendengar itu seketika terdiam. Mudan dan Shui Xian saling menatap, lalu tersenyum pelan. Wei, di sisi lain, hatinya hangat seperti disiram matahari. Ia menatap punggung Qiao Yazu, dan untuk sesaat, merasa seperti dunia ini tak terlalu mengerikan lagi. Sang kakek tua tertawa kecil sambil mengangkat tangannya. Jangan terlalu sensitif, Juangju Qiao. Aku tidak berniat menyakitinya. Hanya ingin bertanya satu hal. Ia lalu menoleh langsung ke Wei. Nak, boleh aku tahu, dari mana kau mempelajari jurus langkah bayangan alang hitam 18 gerakan itu? Wei belum sempat menjawab, tapi Qiao Yazu sudah lebih dulu buka suara, wajahnya dingin seperti baja. Itu urusan pribadi. Tak ada hubungannya denganmu. Kakek tua itu terdiam sejenak,
lalu tertawa pelan. Benar juga. Lalu, ia menatap Wei Yi dalam-dalam sekali lagi. Tatapan itu seperti menyimpan ribuan pesan yang tak terucap. Kalau begitu, sampai jumpa, anak muda. Kuharap kita masih akan bertemu lagi. Selesai bicara, ia memanggul tubuh Lu Gonggong yang sudah tak sadarkan diri, lalu tubuhnya melesat pergi begitu cepat hingga hanya menyisakan bayangan samar di langit. Beberapa saat kemudian, ia sudah menghilang tanpa jejak. Dia, maksudnya apa sih? Gumam Wei Yi, bingung bukan main. Qiao Yaju menoleh, lalu mendengus ringan. Apa maksudnya? Elang Raja Liu Zong dulu mati di tangannya. Sekarang kau muncul dengan menguasai jurus pamungkas si elang, dan kau pikir dia tak akan penasaran? Wei Yi ternganga. Jadi, dia yang membunuh Elang Raja. Dan kau? Qiao Yaju menatapnya tajam. Telah mewarisi semua teknik Elang Raja. Bahkan penguasaannya nyaris sempurna. Tentu saja, dia merasa heran dari mana kau dapat ilmu itu. Wei Yi belum sempat mencerna semuanya, tiba-tiba. Deng! Pemain Wei Yi telah mengetahui penyebab kematian Elang Raja Liu Zong. Deng! Pemain Wei Yi berhasil menyelesaikan misi, pewarisan Elang Raja. Apakah ingin mengambil hadiah misi? Wei Yi mematung. Matanya melebar. Misi, sudah selesai? Kenapa rasanya aku kayak ditipu ya? Bab 192, Kitab Suci Bunga Matahari. Kenapa bisa begitu? Wei Yi mengernyit, wajahnya masih penuh tanda tanya. Elang Raja Liu Zong itu kan seorang pendekar pengembara. Sementara si kakek Bunga Matahari adalah Kasim Istana. Mereka